Pernah nggak sih kalian lihat jalan raya yang kosong? Nggak ada polisi, nggak ada CCTV, tapi semua orang tetap tertib? Apa yang bikin mereka patuh? Jawabannya garis di jalan. Kelihatannya sepele ya, cuma cat putih atau kuning di aspal. Tapi marka ini sebenarnya adalah polisi tanpa seragam, aturan tanpa suara, dan rambu tanpa tiang. Coba sahabat perhatiin deh, ada garis putus-putus, ada garis lurus, ada panah, ada simbol sepeda, ada kotak kuning di persimpangan, bahkan ada zebra cross yang bukan buat zebra. Ya, semua ada fungsinya. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Putu Funky di program Police Story. Selain membahas lokal heroes polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Kenapa marka jalan itu penting? Ya, pernah kebayang nggak kalau jalan raya itu nggak ada aturannya sama sekali, sahabat? Bayangkan sebuah kota tanpa marka jalan. Semua orang bisa berkendara sesuka hati, berhenti di mana saja, nyalip seenaknya, dan berpindah jalur tanpa peduli kendaraan lain. Hasilnya, ya kekacauan total. Kecelakaan meningkat, kemacetan gak ada habisnya, dan perjalanan yang seharusnya lancar malah jadi penuh dengan resiko. Dulu sebelum aturan lalu lintas diterapkan dengan baik, kondisi jalan memang lebih bebas. Tapi masalahnya, kebebasan tanpa batas justru akan menimbulkan anarki di jalan raya. Ya oleh karena itu, marka jalan dibuat bukan sekedar garis-garis cat di aspal, tetapi sebagai bahasa universal yang memberi isyarat tanpa perlu kata-kata. Dengan melihat marka jalan, pengemudi seharusnya langsung mengerti aturan yang berlaku. Ya misalnya nih, garis putus-putus. Itu berarti boleh menyalip tapi harus hati-hati. Jika kamu melihat garis putus-putus di tengah jalan, ini adalah tanda bahwa kendaraan diperbolehkan untuk menyalip atau berpindah jalur asalkan kondisi memungkinkan. Terus, kapan boleh menyalip? Ya jika tidak ada kendaraan dari arah berlawanan, jika jalan cukup lebar dan tidak ada hambatan di depan, jika kendaraan di depan bergerak lebih lambat dan memungkinkan untuk disalip dengan aman. Dan kapan nih tidak boleh menyalip? Ya, jika ada kendaraan lain yang juga sedang menyalip. Jika medan jalan menanjak atau di tikungan tajam, di mana jarak pandang akan terbatas. Kemudian jika ada kendaraan dari arah berlawanan dalam jarak dekat. Ingat, boleh menyalip bukan berarti harus menyalip setiap saat. Selalu utamakan keselamatan dan pastikan kamu tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Garis lurus tanpa putus. Nah, jangan nih coba-coba menyalip saat garis lurus tanpa putus. Kenapa dilarang? Ya biasanya garis lurus ini ditempelkan di area rawan kecelakaan, seperti di tikungan tajam, tanjakan, atau turunan curam. Juga sering ditemukan di dekat perlintasan kereta api, persimpangan, dan jembatan di mana jarak pandang terbatas. Menyalip di area ini bisa sangat berbahaya sahabat, karena kendaraan dari arah berlawanan mungkin muncul tiba-tiba tanpa kamu sadari. Namun sayangnya masih banyak nih pengendara yang bandel dan tetap nekat menyalip di garis lurus. Akibatnya banyak kecelakaan fatal terjadi hanya karena seorang ingin buru-buru dan tidak sabar. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Nah, zebra cross sahabat adalah untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir apalagi berhenti. Zebra cross adalah marka jalan berbentuk garis-garis putih yang menyerupai belang zebra dan biasanya ditemukan di persimpangan, dekat sekolah atau tempat-tempat yang banyak pejalan kaki. Fungsinya digunakan khusus untuk pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman. Pengendara wajib berhenti dan memberi kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang ketika ada orang yang sudah berdiri di zebra cross. Ya biasanya didukung dengan lampu lalu lintas atau rambu lain untuk memperjelas aturan. Dan kesalahan yang sering terjadi,
Banyak pengendara yang tetap melaju tanpa mengurangi kecepatan meskipun ada pejalan kaki yang ingin menyeberang. Ada yang malah berhenti atau parkir di zebra cross, menghalangi jalur pejalan kaki. Beberapa pengemudi motor bahkan nekat nih merayap pelan melewati zebra cross saat lampu merah. Padahal ini sangat membahayakan pejalan kaki ya sahabat. Zebra cross dibuat untuk melindungi pejalan kaki, bukan untuk tempat berhenti kendaraan lain atau bahkan untuk parkir. Kemudian sahabat, ada kotak kuning atau yellow box junction, yang artinya jangan berhenti di sini. Pernah melihat kotak besar warnanya kuning dengan garis silang di dalamnya yang ada di persimpangan atau di perempatan jalan? Ya, itu disebut yellow box junction atau dalam bahasa Indonesia kotak kuning. Fungsi utama dari kotak kuning adalah mencegah kendaraan berhenti di tengah persimpangan dan akan menyebabkan kemacetan. Memastikan arus lalu lintas tetap lancar, terutama di perempatan yang ramai. Membantu kendaraan yang datang dari berbagai arah untuk bisa tetap bergerak tanpa terhalang kendaraan yang berhenti sembarangan. Kesalahan yang sering dilakukan pengendara. Banyak pengendara yang nekat masuk ke kotak kuning meskipun jalan di depannya belum kosong. Akibatnya, mereka malah berhenti di tengah-tengah dan akan menghalangi pengendara ataupun kendaraan dari arah lain. Beberapa orang berpikir asal kepala mobil sudah masuk nggak masalah, padahal tetap saja ya mereka menghambat lalu lintas. Di beberapa kasus sahabat, kendaraan yang berhenti di kotak kuning bisa menyebabkan kemacetan panjang karena kendaraan lain tidak bisa bergerak. Ya sahabat, jika kamu melanggar marka jalan akan dikenakan sanksi loh berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Marka jalan sama dengan disiplin ditambah keselamatan. Marka jalan itu bukan sekedar aturan yang dibuat untuk menghambat perjalanan kita, melainkan untuk memastikan semua orang bisa sampai tujuan dengan selamat. Jika semua pengguna jalan patuh pada marka yang ada, lalu lintas bisa lebih tertib, kecelakaan bisa berkurang, dan perjalanan jadi lebih lancar. Jadi, lain kali saat kamu melihat marka di jalan, jangan anggap sepele. Mereka ada di sana bukan tanpa alasan. Patuhi marka jalan, hormati pengguna jalan lain, dan jadilah pengemudi yang bertanggung jawab. Kamu sadar gak sih ada lampu yang berkelap-kelip di jalan? Ya kalau kamu memperhatikan ada lampu yang berkelap-kelip di jalan, kadang di aspal di pinggir jalan raya atau bahkan di jalan tol. Apa itu lampu dekorasi? Hiasan untuk mempercantik jalanan? Atau sekedar aksesoris supaya terlihat lebih modern? Ya jawabannya bukan ya sahabat. Lampu-lampu ini bukan sekedar tambahan, melainkan punya fungsi penting dalam sistem lalu lintas. Mereka adalah bagian dari kode komunikasi visual yang dibuat agar pengendara lebih waspada dan berkendara dengan aman. Yaps, namanya paku jalan atau road stud. Biasanya ditempatkan di aspal dan di sela-sela pembatas jalanan. Paku jalan atau road stud ini memiliki bentuk yang kotak dan menonjol. Memiliki reflektor yang ditenagai oleh baterai atau tenaga surya. Menjadikan road stud lebih hemat listrik dan tidak membutuhkan banyak listrik. Road stud memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menahan beban hingga bertonton saat digunakan di aspal. Karena bahan aluminium alloy yang digunakan pada casingnya, road stud lebih tahan lama. Selain itu, reflektornya menggunakan manik-manik khusus yang anti pecah, anti pudar, dan mampu memantulkan cahaya. Emang ada fungsinya? Ya jelas ada dong sahabat. Alat ini sangat penting bagi pengguna jalan, khususnya pengendara.
Paku jalan berfungsi sebagai reflektor marka jalan khususnya pada malam hari atau dalam cuaca yang cukup buruk seperti hujan lebat. Biasanya ketika berkendara saat hujan dan berkabut, penglihatan marka jalan akan terganggu. Nah, dengan adanya paku jalan ini akan memantulkan cahaya dari lampu kendaraan kepada pengguna jalan agar dapat melihat marka jalan, seperti pembatas jalur atau lajur dengan lebih jelas. Hal ini pasti dapat mencegah kecelakaan jalan raya, sahabat. Road stud atau paku jalan dapat memantulkan cahaya dalam kondisi apapun, apakah itu jalanan sedang kering ataupun basah. Selain itu, ada varian warna pada paku jalan loh. Ada 3 warna untuk paku jalan, yaitu merah, kuning, dan putih. Masing-masing warna memiliki tujuan tertentu. Reflektor kuning memisahkan jalur lalu lintas. Road stud dengan reflektor merah dipasangkan pada garis batas sisi jalan. Sedangkan paku jalan dengan reflektor putih dipasangkan pada garis batas di sisi kanan jalan. Oh iya, dalam penempatannya paku-paku jalan ini memiliki tempatnya masing-masing ya sahabat lantas. Seperti di batas tepi jalur lalu lintas. Marka membujur berupa garis putus-putus sebagai tanda peringatan, sumbu jalan sebagai pemisah jalur, marka membujur berupa garis utuh sebagai pemisah lajur bus, marka lambang berupa chevron, dan pulau lalu lintas. Jadi sahabat lantas, jangan abaikan marka jalan dan lampu berkelip ya. Mereka bukanlah sekedar dekorasi atau aksesoris jalanan. Mereka ada untuk mengatur lalu lintas tanpa perlu berbicara, tanpa harus ada polisi yang mengawasi setiap saat. Mereka hanya garis dan cahaya, tapi fungsinya sangat besar, bisa menyelamatkan nyawa dan mengurangi resiko kecelakaan. Sekarang tinggal kita nih yang menentukan, mau patuh dan selamat atau pura-pura nggak lihat dan mengambil resiko. Keputusan itu ada di tangan kita sebagai pengendara. Yang pasti jalanan sudah memberikan peringatannya, tinggal kita yang memilih apakah mau mendengar atau tidak. Terima kasih sahabat lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan yang bikin kamu penasaran dan harus dibahas, langsung taruh ya di kolom komentar. Dan untuk kamu yang belum follow sosial media Korlantas Polri, yuk follow dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website Korlantas di korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Putu Fungki, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.